ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilm wa syarafin nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Zahaba jam'un ila tafzili ila tafzili tsani. Qalu li'annahu dzatiyyun. Tsani aradi, thumma raja'al ula. Subhanallah. Para ulama sepakat, ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyyun. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita lihat bagaimana Habib Bahar menjelaskan teks kitab, isi kitab dari teks yang dibacakannya itu banyak sekali hal yang rumpang. Bahkan ada satu yang mungkin ini fatal ya. Tapi di sini saya tidak menyalahkan Habib Bahar karena mungkin banyak faktor ya. Yang dialami Habib Bahar bisa saja tidak fokus, bisa saja banyak hal lah. Orang baca kitab salah itu mungkin banyak hal ya, kenapa bisa keliru. Ini juga bukan penegasan saya lebih alim berarti dari Habib Bahar, enggak. Ya, coba kita urai perlahan-lahan di sini. Nah, adapun yang tadi fatal ketika Habib Bahar mengatakan sepakat, ulama sepakat. Sementara kalau kita lihat teksnya di sini, itu dari 3 poin dari waqtalafal a'immatu, ba'dul ulama'i, ola ba'dul ulama'i, dengan di bawahnya itu zahaba jam'un. Itu tidak ada satupun teks yang dapat kita ambil atau dapat kita pahami ini sebagai sebuah kesepakatan. Kalau mau ngeles ya mungkin yang sepakat itu sebagian ulama tersebut sepakat. Enggak ya, namanya teks kalau kita pahami secara komprehensif itu kalau dimaknai dengan sepakat justru tanakut, bertentangan atau kontradiktif ya. Isi kitab ngomongnya ikhtilaf. Ini berarti sudah terjadi perbedaan pendapat. Kok dimaknai dengan sepakat. Waqtalafa al-a'immatu ayyuhuma afdalu. Itu dibaca ayyuhuma bukan ayyuhuma ya. Terjadi perbedaan di antara para imam. Waqtalafal a'immatu, berbeda-beda al-a'immatu sopo sakehe para imam ayyuhuma afdalu. Manakah yang lebih utama? Qala ba'dul ulama'i. Nah, ini sebagian ulama berpendapat fil mufadhalati ya, dibaca mufadhalah bukan mafadilah. Karena mufadhalah itu sesuatu yang diunggulkan dari 2 perkara. Mana yang lebih utama? Sesuai kan sinkron dengan yang di atas tadi. Dengan pertanyaan ayyuhuma afdalu tadi. Fil mufadhalati baina syarafil ilmi wa syarafin nasabin nabawi. Manakah yang lebih unggul di antara kemuliaan ilmu dengan kemuliaan nasab kenabian? Nah, baru di sini zahaba jam'un. Zahaba gawe madhab jam'un sopok sebagian sapa kelompok ulama minal ulama'inya. Jam'un sopok sekelompok minal ulama'i nyatane saking sakai ulama. Ya berarti minta ini untuk menjelaskan jam'un situ siapa, yaitu minal ulama'i. Ala tafdhilis tsani, yaitu atas keunggulan yang kedua. Ya berarti yang keunggulan yang kedua itu adalah nasab. Ya, keunggulan nasab. Kenapa? Qalu, ulama yang berpendapat yang kedua itu di annahu karena sesungguhnya yasani itu ya, karena sesungguhnya kedua yaitu nasab itu zatiyun, itu adalah zati. Wasani, nah ini di sini entah kenapa apakah sama dengan kitab yang dibacakan oleh Habib Bahar, karena kalimatnya di sini asani atau katanya kata asani. Ya, kata ini kalau kita pakai perspektif bahasa Indonesia, kalau pakai perspektif bahasa Arab itu kalimat. Kalimat bahasa Arab itu ya ismun, fi'lun, harfun. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu sesuatu yang terhimpun dari objek, predikat, dan subjek. Atau subjek dengan kata kerja saja. Nah, kalau wal awalu, kalimatnya misalnya, wal awalu yang pertama itu aradun, yang pertama itu berarti yang kemuliaan ilmu ya. Atau kagungan ilmu itu adalah aradun, itu adalah arad. Nah, arad ini artinya adalah sesuatu yang mensifati atau yang membersamai zat. Bisa kepada zat, bisa kepada jauhar, seperti itu. Kalau dalam kajian filsafat ini dikenal dengan aksiden, artinya yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, pulpen itu biru warnanya. Nah, warna biru pada pulpen itulah yang disebut sebagai arad. Nah, ilmu juga menemplok pada zat, nah maka ilmu itu disebut atau bisa disebut sebagai aradnya. Kalau dalam kajian mantik itu ada arad am, arad khos. Intinya sesuatu yang melekat pada zat, ya sesuatu yang melekat pada jauhar, itu namanya arad. Merah pada celobong, apa ini? Celobong apa toples ini ya?
Nah, merah pada celobong itulah yang dinamakan arad. Artinya yang tidak bisa berdiri sendiri. Ia mesti adanya membersamai yang lain. Misalnya lagi ketawa. Nah, ketawa itu tidak mungkin berdiri sendiri. Maka ketawa ini butuh kepada zat. Nah, ketika kamu bilang ketawa pasti ada zatnya. Orang yang ketawa kan gitu. Nah, itu namanya arad. Atau jalan. Jahit jalan. Dan jalan itu butuh zat untuk bisa dikatakan jalan. Itu namanya arad ya. Ketawa arad atau warna sifat itu namanya arad. Begitu. Kalau zat itu zat ya zat. Ya, kamu itulah zat gitu. Nah, sesuatu yang membersamai kamu atau aksidental itulah yang disebut sebagai arad seperti itu. Wasani, nah balik lagi kepada asani tadi. Sebetulnya Habib Bahar di sini kan wasani ini diterjemahkan oleh Habib Bahar sebagai al-awwal. Ya, wasani yang pertama adalah aradun, artinya yang syaraful ilmi itu adalah arad seperti itu. Kalau saya pahami dari teks secara komprehensif dari yang dikatakan oleh Habib Bahar, kalau benar teksnya yang dikatakan oleh Habib Bahar seperti ini, berarti ini berhenti titiknya pada zatiyun. Ya, qalu li annahu zatiyun, berhenti sampai situ titik ya. Zahaba jam'un minal ulama'i ala tafdili tsani qalu li annahu zatiyun titik. Berarti pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tentang keutamaan yang kedua itu alasannya adalah karena mereka itu adalah zat, secara zat. Baru masuk ke yang selanjutnya wasani, dan pendapat yang kedua. Nah, baru di sini bisa dipahami ya. Wasani aradun, dan yang kedua itu adalah arad. Begitu. Farajjaha al-ula, baru di sini kita bisa masukkan atau sinkronkan dengan farajjaha al-ula. Dan yang diunggulkan itu adalah al-ula. Yang pertama, mana yang pertama? Yaitu zati. Berarti kitab ini memang sedang membahas tentang keutamaan atau ulama yang merilis tentang keutamaan nasab atau lebih utama nasab daripada yang kemuliaan ilmu. Tetapi apakah ulama yang menulis bahwasanya lebih utama ilmu daripada nasab? Ada. Oh, berarti memang antara keutamaan ilmu dengan keutamaan nasab ini terjadi begitu banyak pendapat dari kalangan ulama. Artinya kalau sudah menjadi perdebatan seperti itu, kita boleh ikut yang syaraful ilmi, tidak mesti ikut yang syaraful nasab. Ataupun kita juga boleh ikut yang syaraful nasab ketimbang syaraful ilmi. Atau kondisional, dalam kondisi-kondisi tertentu kita ikut yang ini, dan dalam kondisi tertentu kita ikut yang itu. Nah, itu bangga ya, seperti itu. Kalau kita mau bijak-bijakan seperti itu ya, bukan bijak-bijakan buang, artinya kalau kita mau bijak beneran. Dengan alasan apakah ulama kemudian yang mengatakan bahwasanya lebih mulia ilmu? Itu alasan itu karena ilmu itu dengan bil kasbi, dengan kasab, dengan jerih payah, dengan upaya. Seperti itu. Nah, kenapa? Walaupun nasab itu zat, tapi dia itu adalah kebetulan. Orang nggak bisa milih. Tapi kalau syaraful ilmi, kemuliaan ilmu itu orang jerih payah dulu, ngaji dulu. Banting tulang dulu, banting tulang bukan ini ya, banting tulang bukan kerja bagai kuda itu bukan, tapi banting tulang mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu nggak mudah dan rumit. Seperti itu. Termasuk kitab yang saya bacakan dari Maraqil Ubudiyah. Apa saya bacakan ulang saja di sini teman-teman ya. Dari kitab Maraqil Ubudiyah, di konten sebelum ini juga sudah saya bahas sebetulnya. Imam Nawawi Banten maksudnya, Syekh Nawawi Al-Bintani. Wa afada ba'dhum anna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladil Hasani awil Husaini. Dan ulama memberikan faidah, ya sebagian ulama memberikan faidah bahwasanya seseorang yang nasabnya sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladil Hasani awil Husaini, itu mesti dari keturunan Hasan atau Husain. Wa huwa ghairu alimin, dan keberadaan dia itu yang adalah orang tidak alim. Ya, yafuqu ala ghairihi mimman yusawihi, memang mengungguli orang yang tidak alim juga. Alaman yusawihi itu berarti orang yang sama dengan dia, artinya tidak sama-sama tidak alim begitu ya. Sama-sama tidak alim. Firruj berarti bisitina darajatan, dengan tingkatan 60 derajat. Wa anal alima, nah di sini. Dan orang yang alim alladzi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam, orang yang alim yang nasabnya tidak tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia itu yafuqu ala ghairil alimi, mesti dia itu mengungguli orang yang tidak alim, miman dari seseorang intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang nasabnya tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga nyambung ya, Imam Nawawi, maksudnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ini mengatakan orang alim itu lebih mulia nasabnya ketimbang orang yang tidak alim. Walaupun orang yang tidak alim itu nasabnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, begitu. Jadi ya balik lagi soal apa namanya, soal lebih penting mana ulama, lebih penting mana antara kemuliaan nasab dengan kemuliaan ilmu, atau kemuliaan ilmu dengan kemuliaan nasab, itu ulama berbeda-beda pendapat. Berarti kalau sudah berbeda-beda pendapat, kita jangan maksa ini adalah sebuah kesepakatan. Gitu. Jadi begitu. Allahumma hdina hada sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.